Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di video kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang elastisitas penawaran. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kania Lucia dengan NPM 010 dan rekan saya Muhammad Edik Septiawan dengan NPM 012 dan Graciana Melisa Jasmine dengan NPM 014. Mila Fatihatul Rohma dengan NPM 018 dan Bunga Wulan Rohma dengan NPM 024. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Pengertian elastisitas penawaran adalah mengukur responsif penawaran sebagai akibat perubahan harga. Selanjutnya, koefisien elastisitas penawaran. PS sama dengan presentasi perubahan jumlah pada yang ditawarkan dibagi dengan presentasi perubahan harga. Untuk tujuan perubahan rumus di atas berubah menjadi PS sama dengan IP dikurangi QA per PA dibagi dengan PB dikurangi PA per PA. Keterangan, PS sama dengan koefisien elastisitas penawaran. IP adalah jumlah barang yang ditawarkan. QA, jumlah penawaran yang asal. PB, tingkat harga yang baru. PA, tingkat harga yang asal. Selanjutnya yaitu jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama, penawaran elastisitas sempurna. Elastisitas sempurna wujud apabila penjual bersedia menjual semua barangnya pada harga tertentu. Apabila penawaran sesuatu barang bersifat elastis sempurna, kurva penawarannya sejajar dengan sumbu datar. Yang kedua yaitu penawaran tidak elastisitas sempurna. Tidak elastisitas sempurna atau kurva penawarannya sejajar sumbu tegak. Wujud apabila penjual sama sekali tidak dapat menambah penawarannya walaupun harga bertambah tinggi. S menunjukkan tidak elastisitas sempurna. Yang ketiga yaitu penawaran elastisitas uniter. Penawaran elastisitas uniter, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah sama dengan 1, ditunjukkan pada gambar S1 apabila kurva tersebut bermula pada titik 0. Yang keempat yaitu penawaran tidak elastis. Kurva penawaran tidak elastis apabila perubahan harga menimbulkan perubahan yang relatif kecil terhadap penawaran, yaitu S. Yang terakhir yaitu penawaran elastis. Kurva penawaran adalah elastis, S, apabila perubahan harga menyebabkan perubahan yang relatif besar terhadap penawaran. Faktor penentu elastisitas penawaran. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu 1. Sifat perubahan biaya produksi dan 2. Jangka waktu analisis. Sifat perubahan biaya produksi. Biaya produksi akan berubah sekiranya harus dilakukan pertambahan produksi, sangat besar pengaruh kepada elastisitas penawaran. Penawaran akan bersifat tidak elastis apabila kenaikan penawaran hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi. Tapi, kalau penawaran dapat ditambah dengan pengeluaran biaya tambahan yang tidak terlalu besar, penawaran akan bersifat elastis. Salah satu faktor yang penting adalah di mana tingkat penggunaan kapasitas alat produksi yang dimiliki perusahaan. Apabila kapasitas telah mencapai tingkat yang tinggi, investasi baru haruslah dilakukan untuk menambah produksi. Kurva penawaran akan menjadi tidak elastis, terutama apabila faktor produksi yang diperlukan untuk menaikkan produksi sangat sukar untuk diperoleh. Jangka waktu analisis dibagi menjadi 3. Yang pertama, masa amat singkat. Masa amat singkat adalah jangka waktu di mana para penjual tidak dapat menambah penawaran. Dengan demikian, penawarannya bersifat elastis sempurna. Keadaan ini ditunjukkan dalam gambar. Pada mulanya, jumlah barang yang diperjualbelikan adalah D. Seterusnya, misalkan terjadi kenaikan permintaan, yaitu dari DD menjadi D1 dalam masa yang sangat singkat jumlah barang tidak dapat ditambah, maka harga mengalami kenaikan yang tinggi dari P menjadi P1. Yang kedua, jangka pendek, kapasitas alat-alat produksi yang tidak dapat ditambah. Tetapi setiap perusahaan masih dapat menaikkan produksi dengan kapasitas yang tersedia dengan cara menggunakan faktor-faktor produksi, termasuk barang modal secara lebih intensif. Seperti gambar
Karena produksi dapat ditambah dari I dan menjadi I1, maka kenaikan permintaan dari DD menjadi D1, D1. Tidak menaikkan harga sebesar seperti berlaku dalam masa yang amat singkat. Yang ketiga, jangka panjang. Produksi dan jumlah barang yang ditawarkan dapat dengan mudah ditambah dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penawaran bersifat elastis yaitu seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dapat dilihat barang yang dijual belikan bertambah sebesar I1 karena permintaan bertambah dari DD menjadi D1, D1. Pertambahan ini adalah jauh lebih besar dari pertambahan dalam jangka pendek. Oleh karena pertambahan penawaran yang cukup besar tersebut, kenaikan harga dari P menjadi P1 adalah lebih kecil daripada dalam keadaan jangka waktu amat singkat dan jangka pendek. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, harga beras pada bulan Mei 2018 sebesar 11.000 per kilogram. Jumlah beras yang ditawarkan pada saat itu mencapai 3 ton. Kemudian pada bulan September 2018 harga beras naik menjadi 13.000 per kilogram. Dan jumlah yang ditawarkan pada saat itu menjadi 3,5 ton. Maka hitunglah besarnya koefisien elastisitas penawarannya. Diketahui pada soal P1 sama dengan 11.000, P2 sama dengan 13.000, Q1 sama dengan 3 ton, Q2 sama dengan 3,5 ton. Kemudian kita masuk ke rumus. ES sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Karena delta Q dan delta P-nya belum diketahui, kita harus mencarinya terlebih dahulu. Rumus mencari delta Q adalah Q2 min Q1. Q2 sudah diketahui yaitu 3,5 dan Q1 sudah diketahui 3. Jadi 3,5 dikurang 3 hasilnya adalah 0,5. Kemudian rumus mencari delta P adalah P2 dikurang P1. P1 sudah diketahui sebesar 11.000 dan P2 sudah diketahui sebesar 13.000. Jadi 13.000 dikurang 11.000 hasilnya adalah 2.000. Kemudian hasil ini kita masukkan ke rumus. ES sama dengan 0,5 per 2.000 dikali 11.000 per 3. Hasilnya adalah 5.500 per 6.000, yaitu hasilnya 0,92. Karena hasilnya kurang dari 1, maka ini tergolong dengan inelastisitas. Kemudian kita langsung menggambar kurvanya. Nah, di sini karena 11.000-nya diketahui itu Q-nya kan 3, jadi ini garisnya. Kemudian 13.000-nya diketahui Q-nya adalah 3,5. Jadi bisa dilihat ini gambar kurvanya seperti ini. Kita buat garis. Dan ini sudah diketahui tadi kalau elastisitasnya itu kurang dari 1. Kemudian soal yang kedua, jika harga suatu barang naik sebesar 6%, menjadikan penawaran naik sebesar 20%. Tentukan besarnya elastisitas harga penawarannya. Di sini diketahui P-nya adalah 6% dan Q-nya adalah 20%. Kemudian kita masuk ke rumus, yaitu ES sama dengan persentase delta Q per persentase delta P. Karena sudah diketahui, jadi langsung kita masukkan saja angkanya, yaitu ES sama dengan 20% per 6%. Hasilnya adalah 3,3. Karena hasil dari elastisitas, koefisien elastisitasnya adalah lebih dari 1, maka ini tergolong ke dalam elastis. Kemudian di sini ada bentuk kurvanya. Nah, karena diketahui P-nya adalah 6%, kemudian Q-nya adalah 20%, jadi bisa kita tarik garis seperti ini. Nah, ini adalah gambar kurvanya.
Dan sudah diketahui ES-nya adalah ES-nya lebih dari 1, termasuk ke dalam golongan elastis. Nah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon bila ada salah kata, dan semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian ada pertanyaan, bisa hubungi kontak IG 2 ini. Bye, assalamualaikum.